Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa teknik bercocok tanam, teknik kultur teknis dari beberapa tanaman pertanian. Yang akan kita angkat isunya untuk kali ini adalah dengan semakin berkembangnya manusia, tentunya populasi manusia menjadi sangat banyak, dan beberapa hal itu manusia itu akan berkumpul di perkotaan atau menjadi masyarakat urban. Dengan banyaknya perkotaan yang muncul, tentunya pola hidup menjadi berubah. Tetapi kebutuhan pokok manusia, yaitu mengenai kebutuhan pangan, ini tetap menjadi prioritas utama, karena kita perlu makan. Oleh karena itu, dikembangkan beberapa sistem pertanaman di masyarakat perkotaan, di daerah urban. Kita melihat banyak hal yang dimanfaatkan di daerah perkotaan, bahkan di daerah-daerah yang sempit dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, teknologi apa yang digunakan itu adalah memanfaatkan ruang yang berdiri tegak, yaitu istilah umumnya adalah vertikultur. Verti itu tegak ya, kultur ya budidayanya. Jadi apa saja yang bisa dibudidayakan, coba kita lihat vertikultur ini secara lebih detail lagi. Nah, jadi ini sebentar, stop dulu. Kita cari kita buka dulu pemirsa. Nah, ini bisa kita lihat budidaya pertanian dengan teknik vertikultur. Nah, jadi sangat berbagai macam. Coba kita lihat ya. Jadi vertikultur itu apa? Adalah teknik bercocok tanam di dalam ruang atau lahan sempit pada bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanamnya, dan itu tentunya menjadi secara bertingkat-tingkat. Nah, inilah vertikultur. Dan nanti jenisnya ada berapa? Ada banyak, tergantung hal yang digunakan. Jadi inilah vertikultur. Kemudian tentunya tujuan vertikultur yang sudah kami sampaikan tadi adalah memanfaatkan lahan sempit secara optimal, ya harus dimanfaatkan. Tentunya kalau di perkotaan kan daerah hijau itu kan berkurang. Kemudian manfaat yang lain adalah menjaga lingkungan, karena akan mengurangi sampah. Kemudian dalam pemanfaatannya juga, ini beberapa hal yang bisa dimanfaatkan adalah barang-barang bekas, seperti botol air mineral, kaleng susu, pipa bambu, berbagai wadah bekas yang lain tentunya. Inilah tujuannya menjadi tercapai selain untuk memenuhi kebutuhan pangan tadinya. Selanjutnya ya ini berbagai macam vertikultur. Ada yang vertimini aponik, nah gitu.
Itu antara integrasi antara budidaya sayuran dengan ternak ikan. Nah, ini media tanamnya adalah solid maupun kompos. Jadi secara vertikal. Jadi di bawahnya itu adalah ikan, di atasnya adalah sayuran. Nah, itu tentunya juga vertikal, kayak gitu. Nah, jadi di atas kolam itu bisa dimanfaatkan untuk itu sayuran. Jadi secara vertikal dimanfaatkan. Tentunya yang di bawah ikannya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah wolkaponik, ya, wall. Nah, jadi sistem budidaya dengan menggunakan pot-pot yang disusun secara vertikal, sehingga disebut wolkaponik. Nah, jadi ini sebagai gabungan antara wall gardening dan aquaponik. Ya, tentunya media tanamnya ya biasa, bisa batu solid ataupun kompos. Nah, ini wolkaponik. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi berbagai macam variasi bisa digunakan. Nah, berikutnya wall gardening tadi. Jadi ini sistem budidaya tanam memanfaatkan tembok atau dinding yang kosong. Jadi tembok dinding yang kosong itu dimanfaatkan pakai rak-rak, pakai pot-pot, pakai bambu, banyak. Ini berbagai macam ada tipenya. Ada model terpal, kemudian model pralon, model bambu, model memang pot plant, nah, kemudian dengan menggunakan partisi besi. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan dengan menggunakan tanaman-tanaman yang ada. Gitu. Berikutnya coba kita lihat. Nah, ini jenis tanaman apa yang dibudidayakan? Tentunya yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat, yaitu sayuran. Nah, sayuran atau hortikultura. Jadi ada seledri, cabai, terong, bawang putih, mentimun, selada, bawang merah, tomat, kemangi, sawi, bayam, kangkung. Tentunya yang ringan dan diharapkan ya perakarannya sedikit dan tidak panjang sehingga mudah dikelola itu tadi. Ini jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan secara vertikultur. Jadi ini kan istilahnya bukan produksi massal tetapi untuk pemanfaatan ruang dan bisa digunakan dan secara ekologi menguntungkan bagi kita. Berikutnya langkah-langkah menanam ya itu seperti tadi. Ya, tentunya siapkan kalau kita pilih tipenya, kemudian siapkan wadahnya. Tentunya siapkan bibitnya ya, yang kita siapkan ditanam, kemudian baru kita desain dari itu berbagai macam teknik tadi, tentunya diharapkan dapat kena sinar matahari. Dan kemudian dalam perawatannya nanti jika terserang hama penyakit contohnya ya harus kendalikan. Ini lebih mudah karena dapat cara organik secara mekanik juga bisa. Dan yang penting untuk merawat ini kalau kurang subur ya tambah pupuk. Ya pupuknya apa yang paling bagus ya bahan organik. Bahan organik. Ya, ini lebih bagus lagi. Kemudian kelebihan kekurangan dari vertikultur ini apa? Nah, kelebihannya adalah mengizinkan lahan itu tadi. Rumahnya mudah dikendalikan. Nah, gitu. Jadi pemanfaatan beberapa barang bekas, kemudian penggunaan pupuknya lebih hemat, nah ya gitu. Dan menambah estetika rumah menjadi lebih hijau, tentunya mendukung pertanian organik dan karena tidak begitu banyak ya perawatannya menjadi lebih mudah. Tetapi kekurangannya adalah tanaman ya harus sering-sering dilihat, dirawat gitu. Ini artinya apa? Perawatan secara
intensif. Jadi kemudian yang sering terjadi adalah pot itu karena apa? Mudah rusak. Ini saja. Jadi itu pun kekurangan yang tidak begitu fatal sekali dari vertikultur ini. Kemudian ini beberapa hitungan bagaimana kita membuat analisis dari biaya kita kalau menggunakan vertikultur. Ya, yang lumayan apa kan kalau menggunakan peralon alat-alatnya sedikit lebih mahal. Tetapi kalau kita menggunakan barang-barang bekas tentunya akan lebih bagus lagi, lebih bermanfaat dari itu semua. Tetapi ini kan kita bukan berhitung-hitung masalah ekonomi, tetapi yang penting manfaat yang lain akan tercapai. Demikian pemirsa, itulah sedikit penjelasan mengenai sistem budidaya pertanian secara vertikal atau vertikultur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.